Kalau dia pembentuknya asam kuat dengan basa lemah, yang menang yang kuat. Berarti sifat garamnya garam apa? Garam asam. Karena di sini yang menang yang kuat gitu kan. Berarti sifat garamnya garam asam. Jadi kalau misalnya diukur pH-nya nih garam itu nanti pH-nya akan kurang dari 7. Gitu ya. Nah, ketika asam lemah direaksikan dengan basa kuat, maka nanti sifat garamnya garam basa. Nah, yang kuat yang menang, garam basa gitu ya. Kalau diukur pH-nya lebih dari 7. Nah, kalau lemah dan lemah gimana, Bu? Asam lemah dan basa lemah. Kalau asam lemah dan basa lemah, lihat nilai Ka Kb-nya. Kalau nilai Ka-nya lebih sama dengan Kb, berarti nanti garamnya netral. Gitu ya. Kalau nilai Ka-nya lebih besar daripada Kb, maka sifat garamnya garam asam. Kalau Kb-nya yang lebih besar, maka sifat garamnya garam basa. Gitu ya, gampang ya. Nah, sekarang kita langsung ke contoh aja. Contoh yang pertama, NaCl. NaCl itu pembentuknya siapa sih? Na plus dan Cl min. Ini sebenarnya Na plus itu dari apa? NaOH, ya nggak? Kalau Cl itu berarti asam apa? Asam HCl. Gitu ya. Nah, kamu identifikasi NaOH itu termasuk basa kuat apa lemah? Kuat, gitu ya. Bersafal ya, kuat dan lemah. NaOH itu sering keluar, kuat dia. HCl, asam kuat juga. Berarti sifat garamnya NaCl ini garam apa? Netral. Caranya ya. Oke, contoh lain. Amonium sulfat. NH4 2 kali, SO4. Ini pembentuknya siapa sih? NH4 plus dan SO4 2 min. NH4 plus itu berarti dari basa apa sebenarnya? NH4 OH, ya enggak? NH4 OH itu sama saja NH3, termasuk basa apa? Lemah ya. Basa lemah yang sering keluar NH3 ini. Kemudian SO4 2 min berarti dari asam apa? Asam H2 SO4 gitu kan? Asam apa? Asam kuat. Berarti garamnya garam apa nih? Amonium sulfat ini garam? Garam asam. Nah, kemudian contoh selanjutnya apa ya? NaCH3CO, natrium asetat. Ini sebenarnya dari apa sih, kation apa sih? Na plus dan CH3COO min. Na plus itu berarti sebenarnya adalah basa NaOH. CH3CO min itu asam CH3COH atau CH3COO juga boleh. Tapi di buku sering dituliskan sebagai CH3COH, asam asetat. NaOH tadi basa kuat, asam asetat? Asam asetat, itu juga sering keluar, harus hafal. Asam asetat itu asam lemah ya. Jadi yang lemah tuh yang sering keluar asamnya ini, CH3COH, HCN, H2S. Kalau basa yang lemah, yang sering keluar, ini nih yang paling sering keluar, itu NH4OH amonia. Gitu ya. Nah, berarti sifat garamnya garam apa nih? Garam basa. Oke, terakhir. NH4CN. Ini kan berarti dari kation NH4 plus dan Cn min, gitu kan? NH4 plus tadi sebenarnya adalah NH4OH atau NH3, basa lemah. Cn min itu berarti asam apa? HCN. Kan tinggal nambah plus doang kan? HCN itu termasuk asam lemah. Bu, basa lemah sama asam lemah gimana? Lihat nilai KAKB-nya. Ini di sini ada, ini nggak perlu ditulis di handout, ada ya contoh-contohnya Bu Tita ini. Nih, kamu cek KB sama KA-nya lebih gedean siapa? 10 pangkat min 5 sama 10 pangkat min 10 itu lebih besar. 10 pangkat min 5 atau 10 pangkat min 10 sih? 10 pangkat min 5 berarti KB-nya lebih besar. Kalau KB-nya lebih besar, berarti garamnya garam basa. Jadi NH4CN itu garam basa. Oke? Paham cara selintas untuk menentukan sifat suatu garam? Paham ya? Yang di sini paham. Yang di rumah bagaimana? Yang di rumah bagaimana? Paham nggak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Aman ya? Nah, ini cara selintas untuk menentukan sifat suatu garam. Sekarang kita akan belajar cara kimianya.
sebenarnya kenapa sih garam itu garam asam? Kenapa sih garam itu basa atau netral? Nah, sekarang kita akan belajar reaksi hidrolisisnya. Oke, yang perlu di-note di sini adalah hanya kation dan anion dari yang lemah saja yang bisa terhidrolisis. Gimana coba diulangi? Hanya kation dan anion dari siapa? Yang lemah. Lemah, artinya dari asam lemah atau basa lemah saja yang bisa terhidrolisis. Sedangkan untuk kation dan anion dari asam kuat atau basa kuat itu nggak bisa terhidrolisis, nggak bisa bereaksi dengan air. Jadi contoh tadi garam-garam yang kita pakai tadi ya. Contoh tadi apa? NaCl. NaCl itu kalau diionkan tadi jadi apa? Na+ dan Cl-. Nah, ini masing-masing kation dan anion kita reaksikan dengan air. Na+ dan Cl-nya kita reaksikan dengan air. Ini ya. Nah, Na+ tadi berasal dari apa sih hasilnya? Basa apa? NaOH gitu kan. NaOH itu termasuk basa kuat. Kalau basa kuat berarti dia tidak terhidrolisis. Tidak terjadi reaksi. Artinya ketika NaCl ini dalam larutan, ini tetap berupa ion Na+. Jadi nggak ada reaksinya nih ketika dia dengan air. Begitu pula Cl-. Cl- itu sebenarnya berasal dari apa tadi? Asam apa? HCl. HCl itu adalah asam kuat. Karena kuat, maka dia juga tidak terjadi reaksi. Tidak terhidrolisis. Paham? Jadi kita ulangi ya, hanya kation dan anion dari yang lemah saja yang bisa terhidrolisis. Ya, biar lebih ngeh lagi, kita lihat contoh garam selanjutnya. Apa nih? Oke, kita lihat contoh selanjutnya ya. Contoh selanjutnya tadi NaCH3COO. Ini kalau diionkan jadi apa? Na+ dan CH3COO-. Nah, ini masing-masing kita reaksikan dengan air. Na+ dan CH3COO- ini ambil Farhan di handout persis. Tetap mau dijawab. Oh ya udah nggak apa. Coba deh dicek handoutnya. Persis contoh yang kita berikan di sini. Ya kan? Oke, kita reaksikan dengan air ya. Na+ tadi berasal dari apa? NaOH ya. Termasuk basa kuat, maka karena dia basa kuat, dia tidak terhidrolisis. Gitu ya. Kemudian CH3COO- sebenarnya berasal dari apa? CH3COOH gitu kan, asam lemah. Lemah berarti ini terjadi reaksi terhidrolisis. Terus produk yang dihasilkan apa, Bu? Nah, produk yang dihasilkan nih diingat-ingat nih. Kembali ke bentuk semula plus kalau misalnya dia kation, maka nanti akan menghasilkan H+ atau H3O+. Kalau dia anion itu pangkatnya negatif, muatannya negatif, maka akan menghasilkan OH-. Jadi pilihannya dua ya, menghasilkan H3O+ sama menghasilkan OH-. Oke, CH3COO- kembali ke bentuk semula, berarti kembali ke bentuk semulanya apa? CH3COOH, gitu ya. Ditambah karena ini anion, pangkatnya muatannya negatif, maka menghasilkan ion OH-. Gitu ya. Nah, jadi karena di dalam ini CH3COO-nya ini terhidrolisis menghasilkan ion OH- inilah yang menyebabkan NaCH3COO merupakan garam apa tadi? Basa. Gitu kan? Kenapa ini garam basa? Karena secara reaksi hidrolisis ternyata CH3COO- itu terhidrolisis menghasilkan ion OH- yang menyebabkan dia bersifat basa. Paham? Contoh lagi biar nggak. Tadi contohnya, ini di handout ada ya sebenarnya ya, tapi perhatikan ini dulu aja. Persis contohnya Bu kita sama di handout. Amonium sulfat tadi, NH4 2 kali SO4. Oke, ini kalau diionkan jadi apa? Kalau diionkan jadi apakah? NH4+ sama SO4 2-. Nah, tapi karena di sini NH4-nya ada 2,
maka di sini koefisiennya NH4+, jadi 2 biar setara. Gitu ya, walaupun ini di reaksi hidrolisis nggak penting koefisien ini. Nanti pentingnya ketika kita belajar hitung-hitungan setelah ini. Jadi gimana ini reaksi hidrolisisnya? Ya udah, masing-masing kation dan anion kita reaksikan dengan air. Jadi NH4+ dan SO42- kita reaksikan dengan air. Ini ya, kita lihat ya. NH4+ tadi sebenarnya berasal dari apa sih aslinya? NH4OH gitu kan. Basa kuat apa lemah? Lemah. Berarti terhidrolisis tidak? Iya. Nah, terus hidrolisisnya jadi apa, Bu? Kayak produknya jadi apa? Ya udah, kayak tadi clue-nya, triknya, kembali ke bentuk semula, berarti jadi apa? NH4OH gitu kan. Sama karena dia kation plus, maka di sini akan menghasilkan H+. Gitu ya. Atau kalau kamu mau menuliskan ini NH4OH-nya sebagai NH3 juga boleh. Kalau mau dituliskan sebagai NH3, maka di sini pasangannya sama H3O+. Sama saja. Gitu ya. Ini sama-sama asam, H+, H3O+ itu kan sama-sama asam. Jadi clue-nya gitu ya, triknya ya, kembali ke bentuk semula, dan kalau misalnya kation menghasilkan H+ atau H3O+. Kalau di anion menghasilkan OH-. Paham ya sampai sini ya? Kemudian SO42-nya sebenarnya asamnya apa sih ini? SO42- tadi asam apa? Aslinya tadi H2SO4. Asam kuat, asam lemah? Kuat. Kuat. Berarti terhidrolisis tidak? Tidak. Nah, inilah yang menyebabkan NH4 2 kali SO4 ini merupakan garam apa tadi? Garam asam. Kenapa garam asam? Karena ternyata ketika dalam larutan dihasilkan ion H+ atau H3O+. Udah selesai satu pelajaran. 1 jam pelajaran. Cepet banget. It's time to begin the second lesson. Oke, yang terakhir, garam yang terakhir. Garam yang terakhir tadi NH4CN. Ini kalau diionkan jadi apa? NH4+ dan CN-. Nah, masing-masing kita reaksikan dengan air. NH4+ sama CN- kita reaksikan dengan air. NH4+ itu tadi awalnya berasal dari NH4OH. Basa lemah, berarti terhidrolisis tidak? Terhidrolisis. Hasilnya apa? Kembali ke bentuk semula, berarti jadi apa? NH4OH ditambah H+, karena kation. CN- itu sebenarnya dari asam HCN. Asam lemah, terhidrolisis tidak? Hidrolisis. Hasilnya apa produknya? Kembali ke bentuk semula, berarti bentuk semulanya HCN, gitu kan? OH-. Anion, maka menghasilkan OH-. Bu, sama-sama ada ion H+-nya sama OH-nya, gimana dong? Nah, ini ngelihat dari KA-KB-nya tadi. Karena apa tadi? KB-nya lebih besar ya? Kamu cek di handout, nilai KB sama KA-nya kalau lemah mesti nanti diketahui ya. Karena KB-nya lebih besar daripada KA, artinya jumlah ion OH-nya itu dalam larutan lebih banyak daripada jumlah H+-nya. Maka sifat garam ini, karena jumlah OH-nya lebih banyak, maka sifat garam ini adalah garam basa. Paham sampai sini? Paham atau bingung? Paham. Silakan. Itu kan untuk yang asam, apakah ada ketentuan sendiri memakai H+ atau H3O+? Yang basa, yang NH4+ maksudnya. Yang H+ kan itu kan bukan asam kan dia ditambah H+ atau H3O+. Itu pemakaiannya bebas atau gimana? Sebenarnya ditambahnya adalah ditambah H3O+, cuman karena ini bentuknya dalam air, NH4OH ini, maka dia ditambah H+. Jadi pokoknya pas disetarain sama gitu aja. Gampangnya pas disetarain sama. Kalau kamu NH3 pakai apa H+, ini nyetaranya gimana? Nggak dapet. Gitu ya.
Gitu ya. Basa, lemah yang sering keluar NH4+ doang sih. NH4OH doang yang sering keluar. Oke, yang di rumah ada pertanyaan tidak? Mungkin biar lagi. Oke, Asti. Tadi kondisi yang hitung kayak gini tuh saat apa ya, Bu? Kenapa, Asti? Tadi yang hitung dengan seperti ini nggak asal kayak misalnya yang lebih itu asam kuat, berarti asam. Ini tuh harus dihitung karena kenapa, Bu, tadi? Gimana? Kita nggak kurang jelas pertanyaan Asti. Coba diulangi, Asti. Mohon maaf. Mic-nya ya, Bu, apa gimana? Ininya di sini speakernya kayak ada suaranya tapi kayak jauh gitu loh. Untuk kondisi yang hitung seperti ini tuh untuk kondisi seperti apa ya, Bu? Maksudnya kondisi seperti apa gimana ya? Jadi Bu Vita ulangi mungkin kali ya. Jadi reaksi hidrolisis itu dapat terjadi. Reaksi hidrolisis itu intinya reaksi ditambah air gitu ya. Nah, reaksi hidrolisis itu dapat terjadi ketika kation dan anionnya berasal dari yang lemah, asam lemah atau basa lemah. Tapi kalau yang kuat, dia tidak akan bereaksi dengan air, tidak terhidrolisis. Jadi contoh nih NaCl. Na+, Cl-, Na+ itu kan sebenarnya kation dari NaOH, kation dari basa kuat. Maka dia tidak terhidrolisis. Jadi dalam larutan kalau digambarin, bentuknya adalah berupa tetap Na+ dan Cl-. Sedangkan contoh ini yang NaCH3CO ini dalam larutan bentuknya ini nih dari hasil produknya ini. Jadi yang Na+ tetap Na+, kemudian CH3CO- itu bisa ada CH3COOH-nya, bisa ada OH-nya, tapi ini tidak terhidrolisis semuanya ya. Jadi tetap ada berupa bagian CH3CO-nya. Gitu ya. Itu bukan ya Asti yang ditanyakan ya? Iya ngerti, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Sama-sama Asti. Jadi Bu Vita ulangi ya, yang perlu di-highlight di sini adalah kation dan anion dari yang lemah lah yang bisa terhidrolisis, yang bisa bereaksi dengan air. Gitu ya, biar lebih lagi coba kita kerjain bareng-bareng saja latihan satunya. Nah, latihan satu nanti dicatat. Kalau ini nggak perlu dicatat ya, karena di handout ini ada contohnya yang Bu Vita kasih persis sama yang di handout. Nanti latihan habis ini nih yang dicatat. Ini ya, coba kita kerjain bareng-bareng ya. Nih, jadi latihan satu ini, kalian diminta menentukan ini garamnya garam asam, basa, atau netral sih. Kemudian disuruh membuat reaksi hidrolisisnya. Oke, sekarang kita tebak secara selintas sifat garam ini ya, dari berdasarkan pembentuknya. Na2S. Berasal dari apa sih? Na itu berarti NaOH, S berarti H2S. NaOH itu basa apa? Kuat. Kalau H2S lemah. Berarti garamnya garam basa ya. Gitu ya caranya ya, biar cepat ya. NaOH basa kuat. S itu berarti H2S. H2S kan asam lemah, berarti garam basa. NH4 dua kali SO4. NH4 berarti NH4OH, basa lemah gitu kan. Kemudian SO4 itu berarti H2SO4. H2SO4 termasuk asam kuat, berarti garamnya garam asam. Sekarang yang nomor 3. K2SO4, K berarti KOH gitu kan. KOH itu apa? Basa apa? Kuat. KOH basa kuat ya. Kemudian SO4, H2SO4 tadi asam kuat juga. Basa kuat sama asam kuat berarti garam. Nah. Kemudian Na3PO4, NaOH. NaOH tadi basa kuat ya. Kemudian PO4 berarti apa? H3PO4 ya, asam fosfat ya. Asam fosfat itu termasuk asam apa? Lemah ya? Lemah. Berarti garamnya garam apa? Garam basa. Yang di rumah kedengeran suara Bu Vita? Kurang jelas, Bu. Kurang jelas? Apa? Jelas. Bu Vita kayaknya juga perlu PTHT nih. Oke, lanjut ya.
NH4CH3COO. NH4OH, basa lemah. CH3COO itu berarti CH3COH, asam lemah juga. Ini sebenarnya udah ada KAKB-nya nih. Kayak asam lemah sama basa lemah. Oke, lihat KAKB-nya lebih besar Ka atau lebih besar KB-nya? Sama, berarti kalau sama garam netral. Gitu ya. Nah, sekarang kalau disuruh bikin reaksi hidrolisisnya untuk membuktikan bahwa garam itu garam asam, garam basa, bisa ya. Kita kerjain bareng-bareng. Nomor 1. Na2S. Bentar ya, Nak ya. 47 ya? 47. Kemarin berapa? Ya Allah. Kenapa sih? Kenapa sih? Ayo. Bisa jawab, Kak? Pengen banget kamu semakin banyak ke sekolah. Iya, kita udah melayani sebaik-baiknya, udah segala macam. Ya makin hari kita usahakan makin meningkatlah pelayanan. Karena hari pertama kemarin kan, hari ini, besok, dan lusa pasti lebih baik lagi. Makanya kamu harus hadir dan sampai teman-teman datang gitu. Makin enak kok di sekolah. Yang penting prokes. Nah, kamu Senin kan mulai dapat data di bank tuh absen nomor berapa? 18 kamu? 10. Yang nomor 21 sampai 40 kan masuk. Tapi kalian yang dapat data PJJ, kalau mau datang boleh. Kenapa? Pasti kan data nggak banyak. Nah, untuk orang yang rajin, antusias, yang optimis, itu boleh datang. Jangan teman. Yang absen 1 sampai 20 minggu depan kalau ada yang masuk boleh. Berkabar ke kelas. Nah, itu kasih tahu. Tapi kalau ya boleh masih belum 20, pasti boleh. Karena kita sebenarnya Ada pinter ini. Iya, makanya beda. Gue bilang Matthew kan? Bukan Fadil yang ngaji tadi, Bu. Fadil yang mengaji tadi. Ya, mengaji. Oh, alhamdulillah. Suaranya keren banget sekarang ngajahnya. Alhamdulillah. Matthew di sebelah. Sebelah ya. Kemarin kan Matthew sendiri. Matthew sendiri. Ya Allah, kasihan banget. Besok datang lagi ya, Mak. Allah tuh maha pengasih, maha penyayang. Pasti akan membalas kebaikan umat-umatnya yang rajin, soleh, disiplin, baik. Pasti kamu akan diberikan balasannya. Sesuai dengan upaya kalian. Karena ini kamu juga harus ada tes. Oke, jalan harus pakai masker. Kasih kita. Sama-sama. Sukses ya. Fabian, Fadil, Farhan, Fadil dan Farhan. Bismillahirrahmanirrahim, sukses dapat PTN. Oke, nah saya selalu ya. Nah ya, lanjut dulu ya. Kita kerjain bareng-bareng. Na2S itu kalau terion jadi apa sih? Ayo, terion jadi apa? Yang di rumah juga jawab dong. Terionnya jadi apa nih? Na, berarti Na apa? Plus sama S 2-. Kalian lupa begini ya, ini kelas 10 gini loh. Oke, kita kasih contoh dulu cara mengiankan. A2B3. Berarti kan A tambah B, A sama B ini muatannya berapa? 2 ini miliknya B. 3 ini miliknya A. Jadinya A berapa? A3 plus sama B2-. Kan gitu kan. Tapi habis itu kalau mau disetarakan, kamu lihat A jumlahnya 2. Oh, berarti di sini koefisien A jadi 2. B jumlahnya 3. Berarti koefisien B-nya jadi 3. Gitu ya. Paham ya, mudah-mudahan ya dengan satu contoh ini. Nah, sama. Ini berarti kan Na2S1. 2 ini miliknya S, 1 ini miliknya Na muatannya. Nah, sekarang kita setarakan. Na-nya ada 2 ya. Berarti di sini koefisien Na plusnya 2. Walaupun ini nggak ngaruh di hidrolisis, nanti ngaruhnya di hitung-hitungan. Gitu ya. Nah, sekarang kita reaksikan masing-masing kation anionnya dengan air. Kita reaksikan dengan air. Na plus terhidrolisis tidak? Na plus terhidrolisis enggak? Tidak. Kenapa tidak? Karena dia kation yang berasal dari
NaOH dari basa kuat, maka tidak terhidrolisis. S2- terhidrolisis tidak. Iya, kenapa? Karena merupakan anion yang berasal dari H2S yang merupakan asam lemah. Nah, produknya jadi apa? Tadi kembali ke bentuk semula, berarti apa? H2S, gitu kan? Ditambah, karena dia anion, maka ditambah OH-. Gitu ya. Inilah yang menyebabkan garam itu bersifat basa. Ini belum setara nih sebenarnya, kita setarain dulu ya. Ini biar setara, di sini 2, di sini 2. Gini ya setaranya ya, hasil reaksi hidrosisnya ya. Paham sampai sini? Paham ya? Lanjut, nomor 2. NH4 2 kali SO4. Ini kalau diionkan berarti jadi apa? NH4 itu satu kesatuan. SO4 juga satu kesatuan, jangan dipisah. Berarti kan sama kayak tadi sebenarnya. Ini SO4 ini sebenarnya awalnya ada kurungnya, terus ada angka satunya kan berarti. Nah, 2 ini miliknya SO4, 1 ini miliknya NH4. Jadi sebenarnya kalau misalnya udah hafal, nggak perlu beginikan lagi. Kalian udah hafal nih NH4 itu ya muatannya selalu NH4 apa? Plus, gitu ya, nggak ada 2 plus, nggak ada 3 plus. Oke. Kemudian SO4, iya, kalau udah hafal sebenarnya nggak perlu diginiin. Ya, NH4-nya ada 2 ya, berarti di sini koefisiennya jadi 2. Walaupun nggak ngaruh ya di hidrolisis. Oke, kita reaksikan masing-masing dengan air. NH4 plus terhidrolisis tidak? NH4 plus. Terhidrolisis tidak? Berasal dari apa sih? Berasal dari NH4OH. Dari apa? Basa apa? Lemah. Berarti terhidrolisis tidak? Iya. Berarti hidrolisisnya jadi apa? Kembali ke bentuk semula. Berarti jadi apa? NH4OH ditambah, karena ini kation, H+. Gitu ya. SO4 2-nya terhidrolisis tidak? Kenapa tidak? Karena berasal, iya, SO4 2- itu merupakan anion yang berasal dari H2SO4, asam kuat. Jadi tidak terhidrolisis. Nah, inilah yang menyebabkan garam itu bersifat asam. Ada H+-nya. Paham ya? Yang lain kerjain sendiri apa gimana nih? Sekarang 7.14. Hitung-hitungannya kayaknya kita nggak nyampe deh. Udah deh, kita kerjain bareng aja deh hitung-hitungannya di pertemuan selanjutnya, karena hitung-hitungannya nggak nyampe kayaknya. Hitung-hitungannya hanya simpel sebenarnya, cuman karena udah 7.4 kayaknya nggak nyampe. Lanjut ke nomor 3 ya. Nomor 3. K2SO4. Ini kalau diionkan jadi apa? KW. Nah, KW itu selalu K+ ya. Ini sebenarnya kalau bingung gini, SO4-nya kan ada angka satunya gini kan. Berarti K plus sama ya SO4 2-. K-nya ada 2 ya. Berarti di sini 2K+. Nah, masing-masing kita reaksikan dengan air. K+-nya terhidrolisis tidak? K+-nya terhidrolisis enggak? K+ itu berasal dari apa? KOH. Basa apa? Kuat. Berarti terhidrolisis enggak? Tidak. SO4 2-nya terhidrolisis enggak? Tidak. Tidak juga. Kenapa? Karena ini merupakan anion yang berasal dari H2SO4. Berarti dia juga tidak terhidrolisis. Gitu. Nggak ada H+, nggak ada OH-nya. Oh, garam netral nih. Gitu ya. Jadi dalam larutan bentuknya tetap berupa K+ dan SO4 2-. Nomor 4. Na3PO4. Kalau diion kan jadi apa? PO4 juga satu kesatuan ya, ini nggak boleh dipisah gini sebenarnya. Iya, Na+ sama PO4 3-. Na-nya ada 3 ya, berarti ini koefisiennya 3 gini ya. Nah, masing-masing kita reaksikan dengan air. Na+ dan PO4 3- masing-masing kita reaksikan dengan air. Na+ terhidrolisis tidak? Tidak. Tidak, kenapa? Karena merupakan kation yang berasal dari NaOH. NaOH basa kuat.
Massa kuat ya, berarti tidak terhidrolisis. PO4 3-min terhidrolisis tidak? Iya, kenapa? Karena merupakan anion yang berasal dari H3PO4 yang merupakan asam lemah, berarti terhidrolisis. Terus produknya apa, Bu? Berarti apa nih produknya? Kembali ke bentuk semula, berarti jadi H3PO4 gitu kan. Ditambah karena ini anion berarti ditambah OH-min. Gitu ya. Kita setarain ya. Nah, disetarain berarti ini 3, di sini 3. Nah, setara. Nah, inilah yang menyebabkan garam itu bersifat basa. Oke? Paham ya? Diketawain Bima. Sekarang nomor 5. Terakhir. Nomor 5. NH4 CH3 COOH. COO, sorry. Kalau diionkan jadi NH4+ dan CH3 COO-min. Oke, masing-masing kita reaksikan dengan air. NH4+ dan CH3 COO-min. NH4+ terhidrolisis tidak? Iya, Bu. Iya, terhidrolisis sampai hafal nih NH4 mulu. Karena bahasa lemah yang sering keluar di buku-buku ini terus. Ini karena berasal dari NH4OH ya. Jadinya apa produknya? NH4OH ditambah H. Gitu kan? CH3COO-min terhidrolisis tidak? Iya, Bu. Kenapa? Karena merupakan anion yang berasal dari CH3COOH yang merupakan asam lemah. Maka dia terhidrolisis. Hasilnya apa? Kembali ke bentuk semula, berarti CH3COOH ditambah CH3COOH ditambah, iya karena anion maka ditambah OH-min. Oh, ada H+-nya, ada OH-minnya. Lebih banyak H+ atau OH-minnya? Lihat KA-KB-nya. Oh, KA dan KB-nya sama. Berarti jumlah H+ dan OH-minnya dalam larutan itu jumlahnya sama. Makanya dia garam netral. Begitu? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan kah sampai sini? Kita kalau kehitungan maksa nggak ya? Misi Bu, maaf Andika baru join tadi jam 7. Kenapa? Apa? Fadil? Andika baru join tadi jam 7 Bu, maaf. Oh, Andika baru join, oke. Astagfirullah, Bita kenapa? Nggak denger. Bu Bita absen aja deh. Yang di rumah ya, langsung nyaut ya. Oh ya, Bu Bita mau menjelaskan nomor 1 sama nomor 4 itu bisa dibikin beda. Ini kamu udah selesai nyatet ini? Apa mau gimana? Minta tolong yang di rumah di screenshotin, dikirim di grup ya. Asti minta tolong di screenshotin biar Fadil sama Farhan nanti bisa nyatet. Iya, Bu. Oke. Bu Vita mau ntar aja yang terakhir. Bu Vita mau menjelaskan yang nomor 1 dan nomor 4 ini bisa dibikin beda. Jadi gini. Jadi untuk asam lemah, dengerin dulu ya. Untuk asam lemah yang jumlah H+-nya lebih dari 1 atau valensi asamnya lebih dari 1, itu kita bisa hidrolisis secara bertahap. Jadi asam lemah yang valensi asamnya lebih dari 1, yang jumlah H+-nya lebih dari 1 itu bisa kita hidrolisis secara bertahap. Contohnya apa, Bu, asam lemah yang seperti itu? Ya udah, yang jumlah H+-nya lebih dari 1 apa asam lemah? H2S. H2S asam lemah kan? Jumlah H+-nya berapa? Valensi asamnya 2. Jumlah H+ itu sama aja valensi asam ya. Contoh lain H3PO4. H3PO4 asam lemah juga. Jumlah H+-nya atau valensi asamnya berapa? 3. Nah, ini kita bisa reaksikan secara bertahap. Ini Bu Vita clear kan? Masih mau nyatet apa gimana? Ntar aja ya. Nah, contohnya ini yang nomor 1 sama nomor 2. Gimana ya? Kita copy. Nggak apa. Oke. Yang tadi ya, yang nomor 1 sama nomor 3 ya. Tadi kan Na2S kan, Na2S itu Na+ sama
S2 min. Kalau Na plusnya itu tidak terhidrolisis, S2 min yang terhidrolisis gitu kan. S2 minnya ini bisa kita hidrolisis secara bertahap. Oke, H2O itu sebenarnya kan dia terurai menjadi H plus dan OH min gitu ya. Nah, H plusnya ini bereaksi dengan S2 min. Jadi bertahapnya gimana, Bu? Ya udah, H sama S, berarti produk yang terbentuk adalah HS. Terus muatannya, kamu lihat, karena ini plus 1 sama min 2, maka muatannya jadi berapa kalau plus 1 sama min 2 itu? Min 1, berarti HS min. Gitu ya, ditambah OH min juga sama. Nah, barulah HS min ini terhidrolisis lebih lanjut lagi menjadi terhidrolisis lebih lanjut lagi, berarti ditambah H2O menjadi apa? Sama, berarti H plus ditambah OH min. H plusnya ini bereaksi dengan ini, berikatan dengan ini, berarti jadi apa? H-nya jadi ada berapa? 2, berarti jadi H2S. Gitu ya. Terus muatannya jadi berapa, Bu? Karena ini plus 1 sama min 1, maka muatannya 0, nggak punya muatan atau netral. Ditambah OH min. Nah ini kalau kamu totalin sama kayak yang barusan kita kerjain. Jadi kalau kita totalin, yang di kiri sama yang di kanan bisa dicoret ya kalau ada zat yang sama. Jadi ini HSM-nya kan bisa kita coret nih. Ya nggak? Kalau di kiri sama di kanan ada yang sama bisa kita coret. Nah yang ini berarti kalau kita tuliskan S2 min, kemudian H2O-nya ada 2 ya, berarti 2 H2O. Kemudian menjadi H2S ditambah OH min-nya juga ada 2, berarti 2 OH min. Nah sama kayak yang barusan kita kerjain? Sama nggak? Sama ya, hasilnya ini sama ya. Nah jadi nanti di opsi jawaban, ini yang pertama ini benar, yang kedua ini benar, yang ketiga ini juga benar. Jadi nanti tergantung opsi jawabannya, kok nggak ada jawaban yang langsung ini yang langsung jadi yang terakhir. Oh ya udah mungkin dia hidrolisisnya bisa bertahap. Gitu ya. Paham ya? Jadi ketiga-tiganya ini benar. Oke? Oke ya, mudah-mudahan ya. Lagi, nomor 4. Nomor 4 tadi. Nomor 4 tadi apa? Ininya? Na3PO4 gitu kan. Ini jadi Na plus dan PO4 3 min gitu kan. Kalau yang Na-nya kan tidak terhidrolisis. Yang terhidrolisis adalah PO4 3 min-nya. Nah, ini juga bisa bertahap. Berarti yang pertama produknya jadi apa kalau misalnya bertahap? Ya udah, ini kan H plus sama OH min. Nah, H plusnya ini berikatan dengan PO4 3 min. Jadinya apa? H PO4. Terus muatannya berapa? Plus 1 sama min 3. Jadi min 2 atau 2 min. Ditambah OH min. Nah, ini terhidrolisis lebih lanjut. HPO4 2 minnya ini terhidrolisis lebih lanjut. Udah sama kayak tadi. Ini ada H plus, OH min. Jadinya ini jadi apa nih? H-nya jadi ada berapa? H-nya jadi 2 ya, H2PO4. Muatannya plus 1 sama min 2. Berarti jadi min 1. Gitu ya. Ditambah OH min. Nah, kemudian ini terhidrolisis lagi. H2PO4 min ditambah H2O. Sama, ada H plusnya juga. H plusnya berikatan dengan ini. Jadinya H-nya ada berapa? Ada 3 ya. Ini jadi H3. H3PO4. Muatannya berapa? Plus 1 sama min 1. Habis 0 atau netral. Udah jadi mentok H3PO4. Ditambah OH min. Nah ini kalau mau ditotalin, hasilnya akan sama yang barusan kita kerjain. Jadi yang sama bisa kita coret ya. Ini bisa dicoret. Mana lagi? H2PO4 min sama ini bisa dicoret, gitu kan? Udah kan? Udah, berarti ini jadi PO4 3 min, kemudian H2O-nya ada 3. Berarti 3H2O, kemudian H3PO4 ditambah OH min-nya ada 3. Sama dengan yang barusan kita kerjain? Sama. Jadi kamu jawab yang pertama boleh, yang kedua boleh, yang ketiga boleh, yang keempat boleh. Nanti tergantung opsi jawabannya tersedia jawabannya. Udah kayaknya sampai sini aja, kita ngabsen ya. Kita kalau mau hitung-hitungan maksain. Tapi sebenarnya hitungannya simple.
Oh ya, untuk hidrolisis ini kita mungkin belajarnya hanya 2 atau 3 pertemuan saja. Kayaknya sih 2 pertemuan selesai. Nanti habis itu ulangan kali ya? Kalian mending dikit-dikit kali ya nggak sih materinya? Daripada banyak gitu kan. Tapi nggak tahu deh, nanti Bu Vita lihat ke depannya apakah kita akan langsung ulangan hidrolisis ini, hanya sedikit materinya, atau Bu Vita gabungin sama penyangga selanjutnya, bab penyangga selanjutnya. Bab selanjutnya kita akan belajar larutan penyangga. Kita absen ya, yang di Zoom langsung nyaut. Afifah, hadir Bu. Hadir kan? Yang bilang hadir, Bita stop share ya, ini sudah di screenshot. Kamu masih mau nyatet ya? Farhan masih mau nyatet? Udah ini, cepet. Serius? Tadi juga udah? Oh, oke. Bita stop share deh biar bisa lihat kalian.